Em, Semua orang itu merindukan saya untuk pelayanan. Terus kalau saya memutuskan untuk keluar, jadi saya seakan-akan saya berdosa terhadap diriku, berdosa terhadap keluarga, berdosa ke agama. Tetapi saya mau bahwa saya harus mau keluar dari itu. Saya justru menemukan Tuhan dalam diriku waria ini. Dulu ketika saya tidak jadi waria, saya menghakimi Tuhan. Tuhan jahat, kau ciptakan saya dengan kayak begini. Kasih aminukan dunaina. Kamu tahu, yang bruder dulu itu sekarang sudah jadi waria. Belum luar amin. Bapak, kenapa Bapak jadi waria? Dulu berjubah, sekarang berdaster dan berdendong. Berdosa ya saya. Belajar saja di Kabupaten Sika. Toleransinya tinggi sekali Pak di sini. Kita sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat selalu berpesan supaya bisa menjaga dalam pergaulan. Syariat itu yang melarang kita itu kalau kita bergaul sembarang. Nah, itu jangankan Allah, kita sesama manusia saja sudah marah. Saya pesan, kita ini hidup ini hanya sebentar, 60-70 tahun. Saya percaya bahwa saya itu kuat. Saya sempat protes, Tuhan saya tidak mau, kau begitu jahat. Bahkan saya salahkan orang tua saya, tetapi saya tidak omong ke mereka, kenapa saya dilahirkan dengan model kayak begini. Dulu saya pun tidak mau memilih untuk menjadi waria. Naluriku sendiri yang mendorongku bahwa kau tuh bukan laki-laki. Ketika datang di Maumere nol besar, menjadi penjual ikan pernah, menjadi penjual sayur pernah, penjual nasi kuning pernah. Hari ini akan beraktivitas, bantu saya Tuhan. Saya adalah seorang transpuan, nama transpuan saya adalah Hendrika Mayora Victoria, sering disapa Bunda Mayora. Yang agung namanya, amin. Kepada Putra Kudus. Saya sudah lama tidak pernah kontak mereka, tetapi di tahun 2020 ini saya kontak mereka. Saya kontak mama itu sempat menangis, sempat bilang, sudah mama terima kau apa adanya. Kemudian kakak saya juga, yang cowok itu juga bilang, kamu jangan jadi orang yang jahat, karena pandangan mereka yang juga kadang-kadang masih termakan situasi. Jadi saya bilang, saya menjadi waria yang baik. Suatu saat saya bisa ke Maroke dan bisa bertemu dengan mereka, dan kami baik-baik saja. Saya rindu sekali sebenarnya. Saya berharap bahwa saya itu, eh, karena saya merasa bahwa saya berhasil sampai saat ini juga karena almarhum bapak saya selalu ada dengan saya. Dan itu saya tidak lupa dalam doa-doa saya, dalam apa, dalam dalam memberikan apa, makan untuk beliau, dalam doa saya di sudut. Kami punya apa ya, sudut untuk memberikan apa, makan kepada arwah-arwah, dan salah satunya adalah sosok bapak saya. Dan saya percaya bahwa beliau saat ini pun ada dengan saya dan selalu memberikan penguatan untuk saya. Dan mama itu ada di Merauke, tapi bapak ada dengan saya di sini karena bapak punya makam juga di sini. Jadi saya selalu ada dengan beliau. Jadi saya percaya bahwa saya itu kuat karena bapak juga, karena mama juga yang selalu ada dengan saya. Orang tua itu yang paling mengerti saya, yang paling tahu saya. Mereka tidak mungkin tolak karena ini mereka punya darah, ini adalah mereka punya anak gitu.
Saya ini seorang biarawan, mantan bruder yang sering pimpin ibadat, sering dikenal anak-anak panggil bapak, anak-anak tertentu panggil saya bapak. Kenapa bapak jadi waria? Kenapa bapak jadi kayak begini? Bapak tidak usah, sudah bapak tinggal dengan kami di kos, biar kami kasih makan bapak. Ehm, Semua orang itu merindukan saya untuk pelayanan. Terus kalau saya memutuskan untuk keluar, jadi saya seakan-akan saya berdosa terhadap diriku, berdosa terhadap keluarga, berdosa ke agama. Tetapi saya mau bahwa saya harus mau keluar dari itu. Saya justru menemukan Tuhan dalam diriku waria ini. Dulu ketika saya tidak jadi waria, saya menghakimi Tuhan. Tuhan jahat, kau ciptakan saya dengan kayak begini. Kau ciptakan saya dengan tubuh yang laki-laki ini tapi rasa yang perempuan. Terus kadang-kadang orang olok saya, kau ini badan besar begini-begini tapi kayak perempuan. Tidak cocok kau jadi perempuan. Bahkan saya mau bunuh diri, berdosa sekali. Ketika waktu sekali saya mati, pasti saya langsung, menurut iman Katolik, bunuh diri itu langsung masuk neraka kan. Tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan membiarkan saya menangis, Tuhan membiarkan saya untuk sakit, Tuhan membiarkan saya untuk kayak merasakan kegelisahan-kegelisahan supaya saya tahu bahwa Dia adalah segalanya untuk saya. Kalau saya tidak merasa sedih, bagaimana saya tahu Tuhan itu penghibur? Kalau saya tidak menangis, bagaimana saya tahu Tuhan itu penolong? Dulu saya pelayanan dengan berjubah sebagai religius. Sekarang saya pelayanan dengan jubah kewariaanku. Lansia nih kan. Aku juga mau. Apa kabar? Ibu pilih ini Bunda Mayora. Dia tuh di seluruh anak-anak di itu dia rangkul semua itu macam sekami kah, cara ngomongnya, cara itu hebat. Jadi ibu pilih dia. Perasaan malu itu pasti ada. Punya pemimpin yang kurang layak, maksudnya yang waria gitu kan. Kalau pribadinya sanggup menjadi pemimpin ya pasti bisa. Kalau ya tergantung dari masyarakat, tidak semua kan menilai yang sama. Karena kita mendapat berkat itu harus dibagi, rezeki itu harus dibagi. Ada yang marah dengan nopang di gua ada. Masa artis suruh angkat beras? Waktu kampanye gak bagi-bagi sembako. Karena waktu itu juga tidak ada COVID, tapi yang melakukan kebaikan tentu ya. Misalnya ada orang meninggal dunia atau keluarga yang betul-betul membutuhkan, saya punya kelebihan, saya bantu. Jadi ya ini bukan karena kampanye mau jadi apa, ini karena COVID. Karena juga dampak yang seperti ibu cerita tadi, mereka karena banjir, karena KLB, kejadian luar biasa demam berdarah. Orang bisa lihat transpuan, waria yang selama ini kita pikir bahwa mereka itu eksklusif. Tidak. Kami mulai dengan kampanye kecil-kecilan, memberi dari kami yang kami punya. Ini jangkauan supaya apa? Orang tahu bahwa kita ada dan kita berguna. Kita ini mau apa? Seperti apa ya? Yang penting kita saling memahami bahwa kita berasal dari satu yang sama. Apalagi ajaran kami, yakni Tuhan Yesus Kristus mengajarkan tentang cinta kasih. Karena semua kita diciptakan yang satu yang sama ya. Bahwa orang dilahirkan dalam keadaan yang demikian, itu tidak bisa dipungkiri.
Yang menjadi problemnya kalau misalnya orang menjalani hidupnya mengalami penyimpangan, itu yang menjadi problem. Tapi kalau misalnya dia dilahirkan dalam keadaan yang baik, kenapa tidak kita menerima dia? Kita menjadikan dia sebagai bagian dari komunitas, hidup bersama di tengah masyarakat. Tentunya tidak mungkin kita menolak dia. Karena bagian dari ciptaan Tuhan. Belajar saja di Kabupaten Sika. Toleransinya tinggi sekali Pak di sini. Kita saling rangkul, makan bersama. Tidak salah juga mereka begitu. Mungkin memang itu sudah takdir dari Allah toh. Yang menciptakan kita nih apapun dia bisa buat. Kau jadi ini, kau jadi ini. Nah, kau jadi baik, kau jadi tidak baik, itu tergantung kita. Tapi dia sudah ciptakan kita begitu. Makanya kita sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat selalu berpesan supaya bisa menjaga dalam pergaulan. Syariat itu yang melarang kita itu kalau kita bergaul sembarang. Nah, itu jangankan Allah, kita sesama manusia saja sudah marah. Saya pesan, kita ini hidup ini hanya sebentar, 60-70 tahun. Tatkala kita mati dalam keadaan begitu, orang tahu kita ini bukan lagi waria, bukan lagi apa. Kita tetap laki-laki. Tetap kita diurus secara syariah, kita diurus sebagai laki-laki. Kenapa mereka Kabupaten Sika itu para warianya bisa bersatu begitu? Karena mereka selalu mau mendengar kepada tokoh-tokoh agamanya. Apabila berpesan kepada mereka, mereka dengar, mereka ikuti. Dulu saya pun tidak mau memilih untuk menjadi waria, tapi saya melihat waria itu adalah kodrat. Kalau kodrat itu kita mau paksa sampai kapanpun tidak bisa berubah, kecuali kita minta Tuhan yang datang berubah kita. Tapi ini adalah anugerah dan ciptaan Tuhan, dan Tuhan hadirkan kita ada. Saya gendong anak itu kan, anaknya cowok, anaknya tertawa, terus anaknya dekat, terus tiba-tiba mamanya bilang, coba dia juga jadi waria seperti Bunda Kak. Langsung, jangan mama, jangan. Pas anak mama mau jadi waria, jangan mama, cukup kami aja yang ngerasakan. Ayo jadi laki-laki punya pacar cewek yang banyak ya.